Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devivi Alfiani Maulidini. Saya mahasiswa program studi PG PAUD Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan slide ketiga, yang mana slide ketiga di sini materinya adalah hubungan sebaya. Hubungan sebaya adalah orang dengan tingkat umur dan kedewasaan yang kira-kira sama. Salah satu fungsi dari hubungan sebaya adalah memberikan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia luar keluarga, di mana anak-anak yang telah berteman, berhubungan sebaya dengan teman-temannya, ia akan mengevaluasi apa yang dia dapatkan dari hubungan sebaya tersebut. Ia akan menerapkannya di lingkungan keluarga. Anak-anak sulit mendapatkan itu karena anak-anak di dalam lingkungan keluarga itu hanya ada saudara-saudaranya saja, sedangkan saudara-saudara itu ada yang lebih tua dan ada yang lebih muda, karena jarang yang sebaya. Anna Freud pernah mempelajari 6 orang anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena Perang Dunia Kedua. Ia membentuk suatu kelompok yang mana kelompok tersebut berikatan kuat, bergantung satu sama lainnya, seperti itu. Lalu, hubungan sebaya di sini bisa negatif atau positif tergantung dari lingkungannya. Lingkungan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan anak. Ketika anak-anak ditolak ataupun diabaikan oleh suatu kelompok temannya, ia akan merasakan kesepian, ia akan merasakan dimusuhi. Karena dari itu, suatu kelompok itu berpengaruh besar bagi anak. Lebih jauh dari itu, seorang anak yang dimusuhi oleh kelompoknya, ia akan merasakan depresi. Dia akan mengalami masalah-masalah kriminalitas yang lainnya. Dengan sebaya, anak-anak belajar memformulasikan dan menyatakan pendapat mereka, menghargai sudut pandang sebaya, menegosiasikan solusi atas perselisihan secara kooperatif, dan mengubah standar perilaku yang diterima oleh semua, di mana seorang anak dapat lebih lama menyatakan bagaimana aturan permainan tersebut. Ia akan menjadi perdebatan di mana setuju atau tidaknya suatu aturan yang akan dilaksanakan di permainan tersebut. Lalu kita lanjut ke slide keempat, di mana ada tahap perkembangan dalam hubungan sebaya dalam masa kanak-kanak. Usia 3 tahun, yaitu usia prasekolah, anak-anak lebih suka menghabiskan waktu dengan teman bermain yang berjenis kelamin yang sama dibanding dengan teman berjenis kelamin yang berbeda. Usia prasekolah di sini, ia akan lebih banyak menghabiskan waktunya hanya untuk sekedar bernegosiasi mana yang akan aturan ini dibuat, mana yang setuju ataupun tidak setuju dengan aturan yang akan dibuat di dalam permainan tersebut. Lalu ada usia 5 tahun ke atas, anak laki-laki itu cenderung berasosiasi dalam kelompok yang lebih besar daripada anak perempuan. Anak perempuan hanya akan berteman dengan 2-3 orang anak, sedangkan anak laki-laki akan banyak. Lalu ada usia memasuki anak sekolah dasar, di mana sifat timbal balik itu sangat penting di sini. Maka dari itu tidak heran jika anak sekolah dasar itu akan berkelompok-kelompok ataupun akan bersahabat gitu dengan teman-temannya. Kelompok anak laki-laki cenderung terlibat dalam permainan yang kasar seperti kompetisi, konflik, dan hal-hal permainan yang lainnya yang mengambil risiko. Lalu ada kelompok anak perempuan, cenderung terlibat dalam percakapan kolaboratif. Selanjutnya kita akan ke slide kelima, yang ada hubungan orang tua dan hubungan sebaya. Orang tua mempengaruhi hubungan sebaya anak melalui berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung. Karena orang tua melatih berhubungan sebaya dengan baik. Contohnya, orang tua akan merekomendasikan strategi jika terjadi perselisihan. Lalu, pengaruh orang tua dalam hubungan sebaya yang kedua adalah mengatur kehidupan anak mereka dan kesempatan mereka untuk berinteraksi dengan sebaya. Ini akan berhubungan dengan mampu memprediksi sifat hubungan sebaya. Orang tua yang sering melakukan mulai kontak sebaya untuk anak-anak mereka, ia akan memiliki fungsi memiliki anak-anak yang diterima oleh sebaya dan memiliki tingkat prososial yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, sebagai dasar emosional untuk menjelajahi dan menikmati hubungan sebaya. Dan yang ketiga, mampu memprediksi sifat hubungan sebaya. Ada 2 jenis orang tua. Pertama, orang tua anak penggertak, yaitu ia akan bersifat otoriter.
lalu bersifat juga permisif terhadap agresif si anak. Lalu ada orang tua anak korban. Orang tua anak korban itu bersifat pengkhawatir dan terlalu protektif terhadap anaknya. Walaupun hubungan orang tua anak mempengaruhi, anak-anak juga belajar mode berhubungan yang lain melalui hubungan mereka dengan sebaya. Dunia orang tua dengan anak dan sebaya itu terkoordinasi dan berhubungan. Namun, dunia mereka juga berbeda. Pada saat stres, anak akan lari kepada orang tuanya. Dengan sebaya, anak dapat berinteraksi dengan sebayanya seperti itu. Lalu ada status sebaya di sini diisi oleh anak populer, anak rata-rata, anak yang diabaikan, anak yang ditolak, dan juga anak yang kontroversial. Anak populer di sini dia adalah anak-anak yang banyak yang disukai oleh teman-temannya. Lalu ada anak rata-rata, yakni anak yang menerima nominasi positif dan negatif rata-rata dari teman-temannya. Lalu yang ketiga ada anak yang diabaikan, yaitu jarang didominasikan sahabat namun juga tidak dibenci. Lalu anak yang ditolak, jarang didominasikan sahabat tetapi ia dibenci. Lalu juga ada anak yang kontroversial, yakni sering didominasikan sebagai teman baik, tapi juga sebagai orang yang tidak disukai. Anak populer di sini banyak disukai oleh teman-temannya karena ia memiliki kemampuan sosial yang mampu memikat para teman-temannya gitu. Dia dapat disukai oleh teman-temannya. Contohnya itu ia dapat lebih bisa menjadi pendengar yang baik. Lalu ada penolakan dan agresif sebaya. Kombinasi antara ditolak oleh sebaya dan bersifat agresif meramalkan adanya masalah. Faktor untuk memprediksi anak ditolak terlibat kenakalan remaja ataupun putus sekolah adalah agresi terhadap sebaya pada masa sekolah dasar. Namun, tidak semua anak yang ditolak bersifat agresif. Kira-kira sekitar 10-20% dari anak-anak yang ditolak, ia akan mempunyai sifat pemalu. Lalu selanjutnya ada program pelatihan kemampuan sosial. Program di sini membantu menarik perhatian dari sebaya dengan cara yang positif. Bagi anak yang ditolak, program pelatihan mungkin mengajarkan bagaimana menilai maksud sebaya mereka negatif. Dalam beberapa program, anak-anak diajak menonton rekaman video tentang interaksi sebaya yang semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Karisma, NPM 10030219048, akan melanjutkan penjelasan tentang sebaya. Langsung aja ke slide 7. Menggertak atau bullying, yaitu perilaku verbal dan fisik yang dimaksudkan untuk mengganggu seseorang yang lebih lemah. Kita pastinya udah nggak asing lagi ya sama kata bullying. Contoh misalnya, mengejek fisik seseorang bisa juga dengan memukul atau menamparnya. Nah, di sini ada akibat bullying yaitu sakit kepala, sakit perut, masalah tidur, perasaan lelah, sampai bisa depresi. Lalu, ada peran kebudayaan dalam hubungan sebaya. Yang pertama, hubungan sebaya bisa dipengaruhi oleh konteks budaya tempat anak hidup, terbagi menurut status sosioekonomi dan etnis. Maksudnya, sejumlah besar siswa dari status ekonomi menengah dan rendah, jadi biasanya siswa yang status ekonomi menengah bahkan tinggi akan mengambil peran gitu. Jadi siswa yang sosioekonominya rendah bisa mendapatkan kesetaraan. Yang kedua, hubungan sebaya juga mungkin bervariasi secara lintas budaya, yaitu contohnya di negara Arab. Di sana untuk menjalin hubungan sebaya sangat dibatasi, terutama bagi kita perempuan. Bahkan sekolah pun dipisah menurut jenis kelamin. Terakhir, walaupun demikian, di banyak negara dan kawasan, sebaya memainkan peran lebih menonjol dalam kehidupan anak. Maksudnya, ada juga di beberapa negara lain yang mementingkan hubungan sebaya, bahkan kelompok sebaya adalah hal yang tak terpisahkan dari kehidupan. Lanjut ke slide 8, permainan. Permainan adalah aktivitas menyenangkan yang dilakukan untuk bersenang-senang. Di sini ada 4 teori fungsi permainan. Yang pertama, menurut Freud and Erikson, bermain membantu anak menguasai kecemasan dan konflik
Maksudnya, ketegangan anak saat bermain akan mengendur. Juga memungkinkan anak menyalurkan energi fisik dan melepaskan emosi yang tertahan, yang akan meningkatkan kemampuan si anak dalam menghadapi masalah. Lalu, menurut Piaget, yaitu aktivitas yang dibatasi oleh dan medium yang mendorong perkembangan kognitif anak. Bermain memungkinkan anak mempraktikkan kompetensi dan keahlian dengan rileks. Piaget juga percaya bahwa struktur kognitif perlu dilatih, dan permainan adalah latar yang sempurna bagi latihan ini. Ketiga, menurut Vygotsky, yaitu latar yang sangat baik untuk perkembangan kognitif. Vygotsky di sini tertarik pada aspek simbolik atau berpura-pura gitu. Contoh, ketika anak menunggangi sebuah tongkat, dia membayangkannya seolah-olah dia lagi menunggangi kuda gitu. Lalu, menurut Daniel Berlin, yaitu aktivitas yang seru dan menyenangkan karena permainan memuaskan dorongan bereksplorasi yang kita semua miliki. Dorongan eksplorasi di sini maksudnya dorongan yang melibatkan rasa ingin tahu dan hasrat akan informasi. Daniel Berlin juga mengajar anak-anak tentang peran gender. Singkatnya, selama interaksi, anak-anak mempraktikkan peran yang akan mereka emban kelak. Lanjut, ada tipe permainan, ada 5. Yang pertama, permainan sensori motor, yaitu permainan bayi yang bertujuan mendapatkan kesenangan dari melatih sistem sensori motor mereka. Kedua, permainan praktik, yaitu melibatkan pengulangan perilaku ketika keterampilan baru dipelajari atau ketika penguasaan mental fisik dan koordinasi ini juga dibutuhkan dalam bermain atau olahraga. Permainan sensori motor yang seringkali melibatkan permainan praktik terutama saat bayi, sementara permainan praktik bisa dimainkan seumur hidup. Ketiga, permainan pura-pura atau simbolis, yaitu terjadi ketika anak merubah lingkungan fisik menjadi sebuah simbol. Contoh, seorang anak memperlakukan sebuah meja seolah-olah meja itu mobil gitu. Keempat, permainan sosial, yaitu permainan yang melibatkan interaksi dengan sebaya. Permainan sosial dengan sebaya ini akan meningkat pada saat masa prasekolah. Kelima, permainan konstruktif, yaitu kombinasi dari permainan praktik sensori motor dengan representasi simbolis dari gagasan-gagasan. Jadi, kegiatan bermain di mana anak teh bikin atau membentuk bangunan tertentu dengan alat permainan yang ada. Next, masuk ke pertemanan, slide 9. Di sini ada 6 fungsi pertemanan. Yang pertama, persahabatan companionship, yaitu anak-anak akan menemukan seorang mitra yang familiar, seseorang yang mau menghabiskan waktu dan bergabung dalam aktivitas. Kedua, stimulasi, yaitu dengan pertemanan anak-anak akan mendapatkan informasi yang menarik, hiburan, maupun kesenangan. Ketiga, dukungan fisik dalam pertemanan adalah adanya sumber daya dan bantuan. Keempat, dukungan ego, yaitu terdapat harapan akan dukungan atau semangat yang akan membantu anak-anak menjadi seorang yang kompeten, menarik, dan berharga. 5. Perbandingan sosial, di mana pertemanan menyediakan informasi tentang bagaimana cara berhubungan dengan orang lain dan apakah si anak melakukan dengan baik. Terakhir, keintiman atau afeksi. Maksudnya,
sebagai pemberi keakraban dan perhatian. Jadi, di mana pertemanan memberi anak-anak suatu hubungan yang hangat, erat, saling mempercayai dengan anak lain yang berkaitan dengan keterbukaan diri. Lalu di sini dikatakan seorang teman yang baik akan berbagi masalah. Jadi, kalau punya masalah jangan dipendam sendiri gitu. Dengan berbagi kan jadinya enak. Setidaknya sebagian beban hilang gitu. Kedua, memahami dan mendengarkan, yaitu tadi kita harus bisa memahami apa yang sedang dia rasakan dan bersedia mendengarkan curhatannya. Ketiga, membicarakan pemikiran dan perasaan, yaitu kita mendengarkan pemikiran dan perasaan mereka. Lanjut, kesamaan dan keintiman. Kesamaan dan keintiman dalam pertemanan didefinisikan dengan membuka diri atau berbagi pemikiran pribadi. Pengetahuan pribadi digunakan sebagai indeks keintiman, yaitu tadi keintiman dan kesamaan akan didapat jika kita membuka diri, sharing pemikiran atau pendapat. Lalu, pertemanan perempuan lebih berfokus pada keintiman dibanding laki-laki. Maksud dari keintimannya yaitu hubungan yang erat, saling terbuka, saling percaya, sedangkan laki-laki cenderung menekankan pada kekuasaan dan kesenangan. Lalu, pertemanan yang intim cenderung menonjol di usia 13-16 tahun. Lanjut, pertemanan lintas usia. Karena kebanyakan pertemanan biasanya dengan yang seumuran nggak menutup kemungkinan untuk berteman dengan usia yang lebih tua ataupun lebih muda juga. Terus, ketakutan orang tua yaitu karena orang tua takut kalau anaknya bergaul dengan teman yang lebih tua, dia akan ikut-ikutan terlibat dalam perilaku yang bermasalah gitu. Biasanya kan kalau temenan sama yang tua, kita akan lebih nyontok gitulah. Bisa juga perilaku seksual dini. Tapi itu juga tergantung bagaimana si anak memposisikan diri atau tergantung si teman yang lebih tuanya bisa membimbing atau malah menjerumuskan. Next, lanjut ke slide 10, yaitu masa remaja, sebaya, dan hubungan percintaan. Hubungan sebaya merupakan peran yang kuat dalam kehidupan remaja. Pada masa ini, remaja biasanya lebih suka memiliki jumlah teman yang dikit tapi intens. Kebanyakan hubungan percintaan dalam kehidupan sosial menjadi penting pada masa ini. Lalu, tekanan sebaya dan konformitas terhadap tekanan sebaya pada masa remaja bisa positif atau negatif. Jadi, konformitas teh kayak pengaruh sosial gitu. Nah, di sini remaja bisa terkonformitas pada perilaku negatif atau positif. Contoh negatif, misalnya mereka menggunakan bahasa gaul, mempermainkan orang tua atau guru, dan lain-lain. Lalu, klik dan crowd. Klik adalah kelompok kecil berkisar antara 2-12 individu, tapi rata-rata sekitar cuman 5-6 individu aja. Kalau di kita mah kayak kubu lagi mungkin. Jadi emang cocok gitu pertemanannya walaupun cuman 5-6 orang. Nyambung. Nah, biasanya ini sama orang yang seumuran. Juga biasanya klik ini sejenis gitu. Misalnya cewek-cewek aja, cowok-cowok aja. Terus crowd adalah struktur kelompok yang lebih besar dari klik. Jadi cakupan crowd ini lebih besar. Contoh kayak kelompok anak yang suka olahraga.
Crowd ini kurang personal, mereka juga sangat mungkin untuk tidak menghabiskan waktu bersama. Jadi kayak seperlunya aja gitu, meskipun cakupannya lebih besar dari klik. Lalu kelompok remaja versus kelompok anak. Kelompok remaja berbeda dengan kanak-kanak. Di sini ada 3 hal perbedaan. Pertama, selama masa remaja, kelompok cenderung memasukkan anggota lebih banyak dibanding masa kanak-kanak. Maksudnya, cakupan pertemanan kita pas remaja lebih luas. Kedua, dalam kelompok sebaya remaja, aturan dan tata tertib lebih jelas. Jadi, aturan atau tata tertib ditentukan lebih jelas dibanding pas masih anak-anak. Contoh, kalau masih anak-anak, kita mau main gimana pun bebas gitu, pakai baju apapun bebas. Nah, kalau udah remaja bakal beda, bakal ada rules yang lebih formal. Misal ya, tiap ngumpul gak boleh ngomong kasar misalnya. Tiap ngumpul harus pakai baju yang sopan atau enak dilihat gitu. Ketiga, terakhir, masa remaja, partisipasi gabungan jenis kelamin dalam kelompok meningkat. Jadi, gini, usia remaja itu berarti usia di mana pandangan kita juga berbeda. Nah, jadi pas remaja, pertemanan dengan circle yang lebih luas memungkinkan kita untuk berteman dengan lawan jenis. Maka dari itu, partisipasi gabungan pertemanan akan meningkat. Next, masuk ke kencan dan hubungan percintaan. Usia remaja, apalagi punya circle pertemanan yang luas, memungkinkan kita untuk menjalin hubungan sosial yang luas pula. Terus, hubungan sosial ini juga bisa menjurus pada hubungan percintaan. Lalu, hubungan percintaan heteroseksual. Remaja masa kini sering menemukan kenyamanan dalam jumlah dan mulai berkumpul dalam kelompok heteroseksual. Maksudnya, kelompok yang lebih ke selalu menemani, ada keterlibatan saling cocok, nyaman, dan lain-lain. Terus, mengumpulkan anak laki-laki dan perempuan dalam satu situasi. Situasi ini juga nggak melulu tentang kencan atau keterlibatan romantik. Di sini mungkin interaksi kelawan jenis terjadi. Lalu di sini ada kutipan, remaja yang tidak terlibat dalam hubungan percintaan memiliki kecemasan sosial yang lebih besar. Nyambung ke hubungan percintaan pada pemuda minoritas seksual. Kebanyakan pemuda minoritas seksual memiliki pengalaman seksual dengan sesama jenis karena kesempatan terbatas dan penentangan sosial. Lanjut skenario kencan. Skenario kencan adalah model kognitif yang membimbing interaksi kencan individu. Anak laki-laki mengikuti skenario kencan yang proaktif, yaitu seperti memulai kencan dengan mengajak dia, merencanakannya, jadi mau gimana aja kencan hari ini gitu. Terus mengontrol domain publik, yaitu seperti menyetir, membukakan pintu, lalu memulai interaksi seksual seperti melakukan kontak fisik, kayak megang tangan dan lain-lain. Lalu di sini sesuai skenario, anak perempuan akan reaktif, kebalikan dari anak laki-laki. Domain pribadi maksudnya dengan memperhatikan pada penampilan. Cewek mah lebih merhatiin pada penampilan, lalu berpartisipasi. Maksudnya ya ngikut aja gitu. Ngikut sesuai dengan rencana si dia. Lanjut, emosi dan hubungan percintaan. Emosi yang kuat dalam hubungan percintaan dapat mendorong remaja ke dalam dunia di mana segala hal menjadi terbalik. Maksudnya kayak mabuk cinta lagi gitu kali ya. Pikirannya dipenuhi sama cinta. Walaupun emosi yang kuat dalam hubungan percintaan dapat memberi efek yang merusak, tapi emosi tersebut juga dapat menjadi sumber dari penguasaan dan pertumbuhan.
Terakhir, konteks sosiokultural dan kencan. Konteks sosiokultural berpengaruh pada pola kencan dan pemilihan pasangan. Nilai dan kepercayaan religius orang dari berbagai budaya seringkali menentukan usia kencan pertama. Maksudnya, seberapa jauh kebebasan orang dalam berkencan itu akan berpengaruh pada berapa lama dia kencan. Lalu, kencan juga dapat menjadi sumber utama konflik budaya. Sekian, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Devivi Alfioni Maulidini dan teman saya Fadila Karisma pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.